Okay, good afternoon, dear parents. We are so happy to see you all today. Before we start, let us pray first. Dear Heavenly Father, we come to you today asking for your wisdom and also your guidance as we begin our Kinderlaunch today. Help us to absorb all the valuable knowledge that we will learn today into practice in our lives. Build in us a deep respect for one another and grant your blessing upon all of us in our good and hard time with complete trust in your mercy and also your compassion. We pray for our resource speaker to impart her knowledge effectively to all those who are here. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. So parents, welcome to our first Kinderlaunch. That some of you may be wondering, what is Kinderlaunch? So Kinderlaunch is a relaxed talk to answer to current issues in parenting. Later, it will be explained more by our academics head. Since this is a relaxed talk, let's make this an enjoyable session, shall we? You may grab a cup of tea or coffee or some snacks or sweets with you. Today's topic will be interesting because we are going to discuss about how to nurture our children's mentoring blended learning. While you are preparing yourself, please allow me to share a few rules for our Kinderlaunch today. We would like to ask all the participants to mute your microphones, but we would really love to see you. So please kindly turn on your video. If you have any question, you can write in the chat room, or you may use the raise hand feature in Zoom to ask the question directly during our question and answer session. Rounds will be recorded, and later we will have a group picture together. Thank you, dear parents. Now I will pass on to our academics head, Ms. Rini, who would like to greet all of you and introduce you our speaker for today. Let us welcome Ms. Rini. Thank you, Miss Jessica. Hello, parents. How are you? Yes, Miss Jessica is correct. We would love to see your face. You know, like having conversation that sometimes we thought we teach children to see them by their eyes. You know, it would be great if you can turn on your video, so me, the other teachers, and also our guest speaker, Miss Helta here, can also see you directly, and then start to get to know Kinderhaven's parents, because you know, we don't know, sometimes maybe we can accidentally meet in the mall or in the supermarket. So we are happy to greet you out. All right, so for today's discussion, correct, this is a relaxed discussion, so don't get so tense. It's okay if you want to have a sip, a cup of coffee or a sip of tea, that's okay. If you have snacks, it's also okay, because Kinderlaunch is basically our Kinderhaven's new program, which basically a program that we hope we can help our parents to with the current issues in parenting. So we hope we can answer our topics for today, and then the upcoming events will be able to answer your needs also. As we know, we're not over the pandemic situation yet, but somehow we are now in a new normal situation, new normal life, though we are still in the pandemic. So we hope that every one of us here hopes that the pandemic will end soon, but somehow we have to face the problem. We have to face a new normal things, like what should we do with our children, what should we do with the school, what should we do with the activities. We've been here like almost 2 years, and then we believe that all of us is in the at the stage of, come on, when it's over, right? So us to prepare to face the new life after the pandemic.
we will talk about nurturing our children's mental health during blended learning. So it's not only happening with the adults, but it also happens with children. Don't forget, they also needs mental health. You know, sometimes unconsciously we put burden in them, we put pressure, we put targets in them. We have to, so we call it bertobat ya. We have to repent from everything that we unconsciously did to our children. That's why today Kinderhaven is inviting Miss Herta. So who is Miss Herta? Miss Herta, she is a child clinical psychologist from Seraphim Kids. I believe today's discussion will be interesting, and I believe all of you have lots of questions regarding the topic. Okay, let's have our discussion today with Miss Herta. Miss Herta, are you ready? Yeah. Yes, Miss. Okay, so Miss Herta, the time and the stage is yours. Oke, thank you. Nah, perkenalkan, nama saya Herta Kristabel Hambali. Saya adalah clinical psychologist seperti tadi yang sudah diperkenalkan. Nah, kita santai aja sih. Saya memilih untuk menerangkan ini dengan bahasa supaya lebih lebih gampang buat dipahami karena banyak mental health, banyak term-term yang kayaknya susah banget gitu kan. Jadi semoga ini pemilihan bahasa yang saya pilih bisa lebih membantu buat parents lebih memahami dan lebih santai tentunya. Karena kita ngomongin pastinya memang program ini dibuat untuk membantu parents dan ini tempat buat kita justru tanya jawab. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ajak parents untuk yuk ingat-ingat apa sih memori indah saat kita masih kecil. Kalau kita ingat, apakah soal mainannya? Apakah yang kita ingat soal pergi bersama ayah ibu kita? Apakah yang kita ingat justru jalan-jalan sama-sama? Atau yang kita ingat main bersama? Boleh dong di-share di chat. Kalau ingat-ingat soal memori, apa sih yang sebenarnya kita ingat? Aku sendiri kalau ditanya memori apa sih yang paling saya ingat pada saat masih kecil, saya tuh suka banget naik sepeda. Saya punya adik laki-laki dan saya kalau ditanya memori masa kecil yang paling saya ingat dan pertama kali itu adalah gambaran saya naik sepeda kencang-kencang gitu sama adik saya. Coba kalau parents kira-kira memori apa sih yang teringat? Nanti saya silahkan di chat dulu boleh atau dijawab dulu dalam hati nggak apa-apa atau di-share sama suami atau istrinya silahkan banget. Oke, next. Saat masih kecil, kadang hari-hari nggak seindah biasanya. Ada perubahan-perubahan yang membuat tertekan. Sekedar misalnya, mau main terus hujan. Satu tapi nggak boleh sama mama atau papa kita. Atau ada hari-hari yang mungkin nggak seindah biasanya mama papa kita mungkin bertengkar. Kalau diingat-ingat pas masih kecil dan mengingat peristiwa itu, apa sih yang bikin kita ngerasa everything gonna be okay? Semua akan baik-baik aja. Apakah ngomongin favorit yang bisa kita peluk? Atau ngomongin justru membantu kita ada mama papa yang dukung kita jadi kita ngerasa nyaman dan tenang. Atau justru nangis aja udah gitu ya. Itu semua melegakan. Karena saat masih kecil gampang banget kita nangis dan semua orang nggak ada yang judge. Semua orang nggak ada yang menilai kalau ya kamu nggak boleh nangis. Ya kan emang anak kecil itu mudah nangis. Ya udah ngejudge. Iya cengeng banget sih. Nggak ada yang ngejudge. Ya harusnya tuh kayak gini. Tidak banyak pressure seperti itu. Wah asik banget nih ada yang sharing. Aku sambil baca ya.
waktu kecil naik beca sore-sore. Oke. Kebetulan di daerah saya pas masih kecil nggak ada beca gitu ya. Ada yang justru main di kebun sambil panjat pohon. Aku suka banget tuh dulu manjat pohon. Panjat pohon mangga sama sepupu, asik banget ya. Oke, family outing. Bermain, main bola di lapangan yang luas. Tiap libur sekolah pergi ke pantai. Wah, asik banget tuh. Kebetulan saya besarnya tidak dekat pantai tuh gitu. Tapi saya memang dekat dengan lapangan. Makanya yang saya ingat adalah main sepeda kencang-kencang. Lihat bagaimana masa kecil kita sangat berbeda dengan demografi dan juga kenapa sih kok sebagai anak kecil gampang banget gitu kesannya. Gampang banget itu ditenangkan. Kok masalah anak kecil itu kayaknya mudah banget buat tenang, buat paham everything gonna be okay. Apakah karena anak kecil itu ketika kita masih kecil, nggak mikir jauh-jauh gitu, nggak mikir tahun depan bakal gimana, nggak mikir cicilan rumah nih belum selesai nih, nggak mikir gitu. Misalnya, duh nanti pandemi gimana nih kerjaan saya? Atau justru sebenarnya karena ngerasa aman, karena mama papa kita di samping kita, dan kita tidak mengenal konsep kehilangan. Kita percaya mama papa kita ada di samping. Atau justru kayak tadi, karena sebenarnya bisa nangis dan lebih lega dan semua orang tidak menaruh pressure, tidak membentuk judgment kalau harus seperti ini, nggak boleh nangis dan yang lain. Atau ada hal yang lainnya. Kenapa saya mulai diskusi ini dengan yuk bayangin, ingat-ingat pas masih kecil, karena kita mau ngomongin empati. Bagaimana jadi anak? Kita pernah bukan? Kita tuh pernah loh jadi anak. Harusnya nggak sesulit itu memahami mental health anak. Ngomongin mental health, ngomongin apa sih? Apa yang kira-kira mereka rasakan? Apa yang ngomongin mereka soal apa sih yang mereka butuhkan? Kalau dulu pada saat kita kecil butuhnya justru merasa baik-baik saja. Saat dipeluk, ya mungkin itu yang kita butuhkan untuk melakukan ke anak-anak kita. Kalau kita berpikir, oh yang kita butuhkan dulu soal kasih waktu buat kita nangis, mungkin itu juga yang anak-anak kita butuhkan. Jadi sebelum kita ngomongin soal anak, coba deh ingat-ingat saat kita jadi anak. Karena asik banget, kita tuh bisa ngeliat sisi mengenang. Salah satu penelitian, serunya, faktanya, nostalgia itu bikin happy. Jadi kalau kalian kepikiran yang menyedihkan, kepikiran dunia yang macam-macam, coba deh nostalgia saat kita masih kecil. Itu cara simpel membuat kita lebih happy. Dan kita jadi tahu sebenarnya apa sih yang mereka inginkan, sama seperti pada saat kita masih anak-anak. Oke, terus kenapa mesti tahu apakah emosi itu sebetulnya menular? Mari berpikir, saat kita duduk di samping kita, itu ada orang yang kita mungkin nggak kenal. Dia goyang-goyang kaki, ngelihat kanan kiri, ataupun kayak berdecak. Berkali-kali seperti itu. Apa yang kita rasakan? Mungkin ikut cemas, mungkin ikut nggak nyaman di samping saya. Karena secara nggak langsung, emosi itu menular. Jadi kalau kita mesti pahami, anak itu menularkan emosi ke kita, tapi kita pun menularkan emosi ke anak. Contohnya apa? Paling gampang kalau anak itu digendong, tapi kita itu lagi moodnya nggak baik. Biasanya akan jauh lebih rewel.
Atau saat kita tegang gitu, atau saat kita kesal banget sama sesuatu hal yang lain, kita nyuapin anak, lebih nggak nyaman, lebih nggak mau, lebih banyak menolak. Akhirnya apa? Akhirnya kita pun lebih marah. Kita tidak sadar sebenarnya emosi kita menularkan ke anak. Dan akhirnya anak itu merefleksikan balik ke kita. Jadi kalau udah sampai sini dan udah kebayang masa kecil kita dan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan pada saat masih kecil, selamat gitu. Anda sudah mampu terhadap anak-anak kita yang mungkin mengalami sekarang. Kalau kayak tadi sharingnya, oh banyak banget yang justru ingatnya naik beca gitu. Oh banyak banget yang ingatnya justru manjat pohon. Oh banyak banget yang mungkin jalan-jalan. Kebayangkan 2 tahun gitu di rumah aja. Padahal yang paling kita inginkan sebagai anak dulu waktu kita adalah jalan-jalan, quality time, waktu yang menyenangkan, adventurous. Jadi sampai sini, selamat Anda sudah mampu berempati terhadap anak-anak kita. Anda mampu memahami diri Anda dan orang lain bisa sangat saling mempengaruhi secara emosi. Terus siapa saya? Saya akan menjelaskan lebih detail gitu. Nih udah ngomong nih gitu. Siapa saya? Saya sebenarnya psikolog klinis anak dan remaja. Apa sih psikologi itu? Psikologi adalah ilmu memahami perkembangan manusia, cara berpikir, emosi, dan perilaku. Apakah saya hanya anak? Menangani tidak juga. Kenapa? Kita tidak lepas dari perkembangan. Anak selalu dipengaruhi orang dewasa pun saling mempengaruhi terhadap satu sama lain, pastinya dipengaruhi oleh anak. Serafim Kids itu apa? Serafim adalah sebuah klinik yang menitikberatkan dengan pendekatan functional medicine. Kalau parents itu tahu, misalnya sakit pusing, dibawa ke dokter, oh dikasih obat untuk pusingnya. Itu pastinya tepat. Tapi functional medicine punya pendekatan lain. Kita mencari akar penyakitnya. Apa sih yang bikin kita itu pusing? Apakah ngomongin soal misalnya stresnya, ataukah ngomongin soal olahraganya kurang gerak, apakah ngomongin soal gizi, hormon-hormon lain. Nah, pendekatan kita pakai functional medicine. Jadi nggak cuma melihat satu aspek, tapi kita percaya manusia itu dari berbagai aspek dan kita melihat akar dari masalah sebuah gangguan ataupun penyakit, termasuk dari DNA dan macamnya. Dan saya nggak akan lama-lama soal ini. Intinya apa sih Serafim Kids? Intinya adalah membantu aspek perkembangan untuk anak. Makanya kita mau ngomongin sebenarnya gimana sih cara menjaga mental health anak. Ini sekarang blended learning. Nah, saya akan mulai sebelum kita menjaga kesehatan mental anak. Yuk kita jaga kesehatan mental kita juga. Kenapa anak itu sangat peka? Coba deh sekali ingat-ingat, pernah nggak sih ibu bapak atau parents itu lagi berantem, terus anaknya nanya, atau anaknya jadi gelisah, atau anaknya jadi cari perhatian. Anak itu sangat peka dan mampu merasakan emosi di sekitarnya. So, sebelum kita ngomongin soal anak, kita ngomongin soal diri kita sendiri. Kalau ngomongin soal stres, kalau ngomongin kesehatan mental, pertama pahami batasan. Kita semua punya batasan. Dalam artian banyak hal yang di luar kontrol kita. Sebagai parents, banyak banget pastinya tuntutan pekerjaan, belum lagi tuntutan di rumah, belum lagi ada masalah masalah lainnya. Tapi pahami batasan kita. Apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bereaksi. Gampangnya gimana? Pandemi sekarang. Kita nggak bisa kontrol itu pandeminya. Kita nggak bisa kontrol aturan-aturan pemerintahnya. Kita nggak bisa kontrol harusnya tuh nggak pandemi, itu nggak bisa gitu.
Tapi kita punya kontrol loh terhadap diri kita. Gimana caranya, bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana akhirnya kita memilih untuk tidak keluar rumah, bagaimana akhirnya kita memilih untuk quality time sama keluarga di rumah dibandingkan pergi ke mall. Kita punya batasan dan punya kontrol itu. Jadi pahami apa yang bisa kita lakukan dalam suatu situasi. Jadi nggak bisa berpikir, oh harusnya seperti ini, enggak. Karena banyak hal yang di luar kontrol kita. Jadi pahami batasan dan pahami kemampuan kita sebagai peran-peran tertentu. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai ayah. Terus kalau udah tahu nih batasannya, kita pahami cara menenangkan diri. Saya akan ngajarin salah satu, ini seru banget. Salah satu cara relaksasi. Kita pakai nafas 3-3-3. Tarik nafas 3 kali, tahan 3 melalui mulut 3 kali. Kita coba ya. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, parents bisa coba kurang lebih 5-10 kali. Ataupun biasanya aku pakai menit. Misalnya bisa 3-5 menit. Nggak apa-apa. Jadi saat semuanya kayak selesai, aduh anaknya nangis, kasih waktu buat kita relaksasi dulu. Fokus aja satu indera. Sambil tarik nafas, bisa ngerasain suara, ataupun bau, ataupun sentuhan. Jadi bisa tuh pegang boneka sambil kita remas-remas. Itu enak banget. Nah, ini tuh bisa banget berlaku sebenarnya buat anak-anak. Caranya gimana? Anak-anak tuh nggak bisa tarik nafas tuh agak sulit. Jadi pakai nafas 5 jari. Kita bilangnya biasa. Jadi ada semut naik ke bukit. Saat naik, kita tarik nafas ya. Saat di puncak, kita tahan nafas. Saat turun, nafas. Jadi ada semutnya jalan pelan-pelan. Yuk kita tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan pas semutnya turun. Tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Terus sampai jarinya terakhir. Itu bisa dilakukan. Kalau tuh anaknya cepat-cepat gimana? Justru kita bilang, pelan-pelan ya, kalau semut jalannya pelan-pelan, itu akan membantu. Tapi apakah langsung tiap kali nangis kayak gitu? Enggak jawabannya. Jadi saat nangis, biarkan dia nangis. Saat kita emosi, biarkan kita emosi dulu, tapi tarik diri. Ada saat yang mungkin kita nggak bisa nih, marah-marah, nggak bisa nangis nih. Ada kita dituntut untuk, oke, harus tetap berfungsi. Gimana cara relaksasi tadi? Termasuk kalau anak, biarkan dia nangis sampai selesai, oke, udah tenang, mama ajarin yuk, atau papa ajarin yuk, gimana caranya menenangkan diri, boleh banget. Jadi itu akan bikin anaknya itu lebih tenang. Kalau udah tenang, kalau udah tahu batasannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa? Buat jadwal. Buat jadwal tuh perlu banget buat seimbang. Kapan sebagai individu, kapan untuk anak, kapan untuk pasangan, kapan untuk pekerjaan. Fokus ke solusi, apa yang kita bisa lakukan. Selalu apa yang bisa kita lakukan. Ini cara menjaga mental health kita sebagai individu. Sesuaikan ekspektasi. Terkadang gini, banyak banget klien saya yang datang terus ekspektasinya tinggi. Di saat pandemi seperti ini, dia mau perform sama seperti pada saat sebelum pekerjaan, mungkin perform sebagai ibu, mungkin perform sebagai ayah. Tapi kan banyak hal yang mungkin berubah di saat pandemi ini. Kenapa kita tidak realistis aja dengan keadaannya, kira-kira yang sesuai apa? Jadi nggak bisa tuh, oke, anak saya harus bisa misalnya baca di usia sekian, harus bisa ini. Tapi kan pembelajarannya juga sekarang berbeda. Kenapa tidak turunkan ekspektasi lebih nyaman? Termasuk ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Terus yang terakhir apa? Apresiasi. Terima kasih kepada semua yang kita lakukan.
Terima kasih kepada semua yang anak kita lakukan. Terima kasih kepada pasangan. Semua yang kita lakukan. Masih kurang, tentu masih kurang. Pertanyaannya kapan kita merasa cukup? Kalau kita hanya berpikir selalu kurang. Terus gimana kalau mental health anak kita udah bisa kelola diri sendiri, baru kita ngomongin kelola mental health anak. Pertama adalah nikmati setiap momen. Ingat nggak yang kita ingat-ingat soal masa kecil kita, mungkin bukan soal mainannya, tapi momennya. Yang penting bukan banyaknya waktu. Wah, saya sibuk nih, saya kerja, papa mama saya juga kerja, nggak ada yang bisa bantuin. Nggak itu, tapi bagaimana kualitas waktunya. Ada benar-benar hadir, ya memang nikmati setiap momennya. Sharinglah dengan jujur. Mungkin kita bosen di saat pandemi ini, mungkin kita lelah di saat pandemi ini. It's okay kok buat sharing. Beda ya sharing sama ngeluh. Sharing adalah bagaimana akhirnya kita men-share perasaan kita yang mungkin membuat anak, ya aku juga seperti itu. Jadi dia merasa tidak dengan ngeluh, duh capek banget ya bla 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 bla, tapi tidak ada vibes positifnya. Nah, terus apa lagi? Percayalah kalau emosi negatif menular, emosi positif pun akan menular. Selanjutnya, bagaimana sih cara membantu mental health anak? Membuat anak merasa mampu. Gimana caranya? Pertama, ingatkan keberhasilan dia. Kamu dulu bisa loh pada saat misalnya ketemu teman baru, itu kayak gimana? Kamu hebat loh. Wah, sekarang udah bisa pakai baju sendiri, makan sendiri. Ingatkan selalu keberhasilannya. Kenapa? Itu akan menjaga mental health-nya. Kenapa? Karena dia merasa mampu. Dia bisa melewati setiap tantangan. Jadi ingatkan semua keberhasilannya. Ingatkan sesuatu yang nggak usah gede-gede, sesuatu yang kecil. Wah, ternyata menulis nama kamu sendiri, dan it's okay kok buat kita apresiasi itu, dan justru bagus. Jadi justru ingatkan dia waktu berhasil pada saat melakukan sesuatu. Nah, ini yang penting. Terkadang kita merasa paling tahu sebagai orang dewasa. Penting loh buat dengerin anak. Kalau kita aja nih sampai sekarang, jujur gitu ya, saya aja masih suka curhat untuk membantu kita lebih lega. Anak pun begitu. Kasih kesempatan buat dia bicara. Buat dia kasih tahu. Kadang-kadang yang repot itu anak tuh suka nggak jelas ngomongnya. Suka bingung. Tapi kita bisa kasih kesempatan buat dengerin aja dulu. Bantu dia menerima perasaannya. It's okay buat sedih, it's okay buat cemas. Jadi kalau ditanya nggak boleh nangis itu, gitu, orang tuh sampai sekarang, sampai dewasa pun boleh nangis. Jadi bantu anak justru menerima perasaannya, itu akan membantu dia merasa nyaman dan merasa diterima. Dia merasa dihargai. Terus ingatkan juga gitu, dia tidak sendiri. Mama papa akan selalu menjaga dan membantu dia. Termasuk pada saat pandemi ini. Kalau dia bosan ataupun apa, sedih, it's okay buat sedih. Dan dia punya mama papa yang selalu menjaga dia. Terakhir, yang mungkin kadang kita lupa, biarkan dia menjadi anak-anak. Nikmati saat dia bermain. Kenapa? Bermain itu salah satu fungsinya adalah mengurangi stres anak. Itu dunia mereka. Sampai sekarang pun kita masih suka bermain dengan cara kita masing-masing untuk mengurangi stres. Itu pun penting buat anak. Biarkan dia bermain. Dan gini, kadang-kadang parent suka nanya ke saya, mainan apa sih yang baik buat anak dan lain-lain. Saya akan bilang, yang ada di rumah apa? Biarkan dia bermain. Jangan salah, ada jurnal
Kalau anaknya punya mainan cuma 1 ataupun 2, apakah dia jadinya sedih? Tidak gitu. Dia mungkin akan jadi kreatif. Karena saat bosan, ini penelitian yang bilang bahkan, jadi saat bosan kita jadi jauh lebih kreatif. Saya ingat banget pas saya masih kecil, saya kalau pergi gitu tidak dibawakan mainan. Terus saya duduk lama di mobil, yang saya pikirin apa? Saya berhayal. Saya berhayal terus di jendela kan ada lewat-lewat tuh pohon, kadang lampu, terus saya mainin kayak main game. Banyak hal yang bisa dilakukan. Biarkan aja dia menjadi anak-anak, apakah harus semuanya soal mainan? Saya rasa enggak. Kita bisa memberikan batasan juga dan memakai apa yang ada di saat ini. Oke, kita masuk ke blended learning. Saat dia udah merasa mampu, saat dia tahu bagaimana mengurai stresnya dengan sharing dan kita menerima dengan baik, saat dia bisa mengeluarkan semua tekanannya dengan main dan bikin dia lebih nyaman karena itu dunianya. Masuk nih ke blended learning. Ada satu penelitian yang menurut saya menarik banget nih. Jadi penelitiannya dia menyuruh anak-anak itu gambar soal sekolah. Dia meneliti tentang kebutuhan anak yang berkaitan dengan lingkungan belajar pasca COVID, jadi setelah COVID. Yang anak kangenin apa sih dari sekolah namanya gitu? Lingkungan fisiknya, playground-nya, jadwal sehari, karena keteraturan itu bikin kita, ritme itu bikin kita tenang. Makanannya gitu, dia bilang makanannya, aktivitas menulisnya, transportasinya, mungkin ke sekolah dia diantar, dia bisa lihat jalan-jalan. Itu fakta penelitiannya. Kita tahu keterbatasan online adalah murid kesulitan untuk mengatur waktu, engagement. Bagaimana akhirnya pada saat guru ngomong, anak tuh tertarik gitu loh. Nah, itu agak sulit di online. Terus mempertahankan motivasi. Kebayang, saya juga beberapa kali observe. Kalau misalnya lagi guru ngomong, mungkin lagi menarik, tapi itu tuh nggak akan lama. Beda sama offline. Sebenarnya blended learning ini ada berbagai cara. Sebenarnya blended learning ini menjawab tantangan soal mengatur waktu karena jauh lebih terschedule, engagement karena ada waktu di mana ada tatap muka, lebih bisa buat terlibat secara emosi ke anak dan bisa mempertahankan motivasi. Dan menurut penelitian meningkatkan kemampuan bahasa, baik bahasa utama ataupun bahasa lainnya. Ini fakta-fakta penelitian. Tentunya kita ngomongin pilihan itu enggak hitam putih ya, dalam artian enggak baik ataupun buruk. Tapi setiap pilihan ada baiknya. Jadi silakan sebagai parents, kita pun refleksi, kita pun memahami. Pastinya ada baik dan ada buruk setiap pilihan, ada kekurangan dan ada kelebihan setiap metode belajar. Kita sesuaikan kira-kira yang paling sesuai buat diri kita seperti apa. Kenapa saya bilang paling sesuai dengan diri kita? Karena pastinya beda kalau anaknya 1 dengan anaknya 2, anaknya 1 dengan anaknya 3, atau misalnya di saat ini prioritasnya transportasinya seperti apa. Kita banyak ngomongin berbagai aspek, jadi pilihlah pilihan yang kira-kira paling sesuai. Terus karakteristiknya juga anaknya beda. Ada anak yang diam, udah bisa pakai masker, udah bisa instruksi dengan sekali aja dia udah paham. Ada anak yang memang belum bisa aja gitu, belum bisa, pun masih butuh waktu adaptasi dalam memakai masker. Itu kan juga perlu kita pertimbangkan sebagai parents. Terus gimana caranya beradaptasi gitu blended learning? Pertama, blended learning berbeda dengan masuk sekolah. Ini yang perlu digarisbawahi, sehingga ekspektasi kita perlu menyesuaikan juga.
Ngomongin soal pelajarannya pasti beda, ngomongin soal quantity waktunya pasti beda, ngomongin soal quality-nya pasti akan jauh berbeda. Jadi sama harapannya itu kita adjust, kita adaptasi, kita sesuaikan. Gimana caranya persiapkan kepada anak, buat anak-anak yang nantinya blended learning bisa diberikan informasi, apa sih yang akan ia alami, lewat apa? Oh, anak-anak balik lagi, lewat pasti bermain. Kita bisa kok pakai hand puppet ataupun cerita, nanti kita akan blended learning loh, blended learning itu seperti apa, nanti kamu di sekolah tapi harus pakai masker ya, gitu. Masih harus pakai hand puppet ataupun buku cerita ataupun gambar, karena untuk usia anak preschool itu perlu ada simbolisasi, perlu ada sesuatu yang real. Jadi kasih aja informasi dengan cerita ataupun gambar yang real, boleh hand puppet, boleh difotoin, nanti protokol di sekolah kayak gini loh, nih ada gambarnya, kan Kinder juga udah berbagai macam kayak sekarang nih ada yang kayak gini gitu, nanti kamu di sekolah kayak gini, bu gurunya seperti apa, nanti kamu bisa minta bantuan seperti apa, itu bisa dijelaskan ke anak untuk membantu dia beradaptasi. Sehingga dia tuh nggak datang ke sekolah bingung, belum tahu apa-apa, tapi dia udah dipersiapkan. Jadi udah dipersiapkan dengan nyaman. Tentunya kita nggak menakut-nakuti, kita hanya memberikan informasi kepada anak sehingga dia lebih siap aja sebenarnya. Terus ingatkan kejadian serupa. Ingat nggak misalnya saat kita ketemu kamu tetap pakai masker, kamu tetap jaga jarak, itu bisa. Bisa juga disertakan foto supaya dia lebih gampang ingatnya. Jadi nanti kalau di sekolah sama kayak pas kita ketemu oma opa, harus pakai masker, harus jaga jarak. Nanti kalau mau pipis atau misalnya mau ke toilet bisa bilang sama miss-nya kayak waktu ke sekolah sebelumnya, itu akan bantu anak. Terus fokuslah hal yang bikin dia nyaman. Misalnya nyaman gimana sih? Yang familiar aja dengan situasi sebelumnya. Misalnya ingat nggak, di sekolah kan ada yang kamu suka, nanti kita bisa melakukan itu lagi. Di sekolah kan ada mainan yang, ingat nggak mainan mobil-mobilan yang waktu itu kamu suka, itu akan membuat dia lebih nyaman, karena ada pegangan sesuatu yang dia tahu, yang dia familiar. Terus guru dan orang tua bisa membantu dia, ingatkan dia tidak sendiri, kalau ada kesulitan, it's okay buat bilang ke miss-nya. Ya, bilang ke orang tuanya, jadi ada komunikasi yang aktif. It's okay kok buat kamu nanti kalau di sekolah, kalau kamu bingung atau kalau kamu takut, kalau kamu butuh apa-apa, bilang ke miss-nya ya. Dan sangat baik justru akhirnya kita pun bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anaknya. Terakhir saya akan bilang gini, there is no perfect parents. Nggak pernah ada orang tua yang sempurna. Just be a good parent. Just be itu apa sih? Jadilah parent yang cukup baik, cukup rendah hati untuk belajar, cukup mau untuk memahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak kita. Good parents artinya bukan artinya nggak pernah melakukan kesalahan, tapi kita mau belajar buat lebih baik dan beradaptasi di situasi yang saat ini. Terakhir tagline gitu ya, dari saya akan tutup dengan we believe every child is unique. Kita percaya setiap anak itu unik, punya keunikan masing-masing, kita percaya setiap keluarga berbeda, kita percaya setiap parents mau yang terbaik buat anaknya. Sekian dari saya kembalikan kembali ke Miss Rini. Thank you, Ms. Herta. Interesting explanation related to our events upcoming program, which is blended learning. And I think there are lots of questions from parents because, you know, informations coming through us for the past, I think for the past month, since the government said that we are allowed to have blended learning in education.
starts from preschool up to college, I guess, university. So parents, if you would like to ask some questions, just like Miss Jessica told us in the beginning, you can start or you can type your question on chat, or if you really want to say it yourself, it's okay. You can raise your hands, use the raising hands features so that I aware that there will be people or parents that would like to ask questions to Miss Herta. At the meantime, I have 3 questions already. Pertanyaan dari one of our parents. Pertanyaan ini dari Miss Lydia. Nama anaknya adalah Elizabeth Hana. Pertanyaannya seperti ini, Miss Herta. Bagaimana ya cara menyiapkan anak agar ready untuk blended? Tadi sebenarnya Miss Herta sudah beritahukan sebelumnya ya. Karena sampai sekarang Hana jarang sekali bersosialisasi, ya, that is one of the consequences since online learning kan, dan dengan orang lain, masih dengan orang lain hanya keluarga inti saja. Concern dari maminya adalah kalau Hana nih takut bertemu dengan strangers atau orang di luar keluarga inti, dan terkadang takutnya tuh bisa heboh loh, Miss, karena ada sistem baru, lalu takutnya nanti karena mungkin nggak pernah bersosialisasi, mungkin get excited in along the way, nggak mau pulang lagi kan di sekolah ya. So that is one of the questions that I have. I think I will read the 3 questions while we're waiting for other questions to come up. Ada juga dari Miss Elisa di sini. Pertanyaannya tentang menurut psikolog di US, belajar online sebenarnya banyak negatifnya. Apakah benar? Lalu antisipasi apa yang dapat dilakukan parents menanggapi hal seperti ini? Dan apa yang harus dilakukan berjalan secara baik? Offline dan blended learning sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Diminta masukannya untuk parents, bagaimana baiknya dalam mengantisipasi dampak negatif dari blended dan offline learning. Lalu pertanyaan ketiga, Miss, apakah, this one is about left-handed. Apakah being left-handed child itu mempengaruhi secara psikologi? Oke, thank you. Saya akan jawab satu persatu bagaimana sih cara menyiapkan anak buat blended learning, apalagi kalau sangat terbatas interaksi sosialnya. Kalau kita ngomongin pastinya perlu waktu buat beradaptasi, tapi it's very normal buat anak yang justru takut sama strangers. Kenapa? Itu menandakan dia tahu mana orang yang familiar sama dia, mana yang kira-kira bisa dipercaya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah dia tahu ya dan bisa dipercaya sama dia. Terus gimana caranya membuat kira-kira orang-orang baru ini lebih bisa dipercaya sama dia? Caranya adalah membantu orang tua sebagai parents, kita bisa memperkenalkan anak sama, nanti ada ini loh, nanti ada Miss siapa yang akan membantu kamu, nanti ada teman-teman kamu siapa yang akan sekelas sama kamu. Jadi ada introduction-nya dulu, itu akan membantu anak sih, jadi memahami, oh memang nanti ada Miss yang akan membantu kamu pada saat di kelas, ada teman-teman kamu yang akan main sama kamu. Jadi kita bisa pakai waktu buat introduction dulu, kasih tahu apa yang akan terjadi ke anaknya. Terus apalagi sih, justru kita kasih kesempatan anaknya buat bersosialisasi dan justru buat melihat gimana sih situasinya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita justru percaya dia justru bisa beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Terus gimana kalau anaknya excited? It's okay, normal kok buat excited. Tapi kan kita juga tahu, kalaupun dia masuk sekolah, dia nggak sendirian. Dia ada teacher yang akan menjaga dan mensupport dia, dan juga kasih tahu seperti apa sih aturan-aturan pada saat blended learning. Jadi menurut saya, don't worry too much, lebih
kepercayaan kalau dia tuh bisa kok, dia tuh mampu kok, sambil kita kasih introduction seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, selanjutnya aku akan jawab pertanyaan yang kedua. Menurut psikolog US, belajar online banyak negatifnya. Betul. Jadi gini, kita harus melihat dua sisi. Belajar online banyak negatifnya, banyak positifnya juga banyak. Apalagi seperti ini. Karena di saat pandemi yang kita pikirkan justru kesehatan dan keselamatan itu udah nggak bisa ditawar gitu ya. Itu adalah yang tidak bisa ditawar. Tapi kan banyak negatifnya, seperti pasti tadi motivasinya kurang, engagement-nya kurang, bagaimana anak itu tertarik itu pasti kurang, kesehatan mata juga penting buat kita. Sehingga apa sih yang dilakukan? Sebenarnya salah satu yang sudah upaya yang Kinder lakukan adalah nggak cuma orang ada Kinder Box, di mana setelah online itu bisa diulangin tanpa perlu terus-terusan ada di depan layar. Itu bisa menjadi salah satu cara. Terus kayak tadi, blended learning ini kan menjawab persoalan kesulitannya online. Sehingga supaya motivasinya dapat, engagement-nya dapat, kualitas pembelajarannya pun dapat. Ada negatifnya tentu, ada negatifnya. Bagaimanapun tetap ada tatap muka. Pandemi pastinya lebih tinggi resiko, saya akan bilang resiko penularan COVID-nya. Tapi kan kita juga balik lagi, semua ada solusinya. Kalau saya akan bilang gitu, semua ada solusinya di mana pemakaian masker, jaga jarak itu selalu menjadi upaya bersama. Kenapa sih nggak offline aja? Pengennya sih juga gitu. Saya juga kangen banget gitu ketemu anak-anak. Sebenarnya teacher juga pasti sangat merasakan itu. Kenapa sih enggak lagi? Kita kan situasinya adalah situasi pandemi. Apakah tidak beda jauh offline dan blended learning? Banyak sistem yang berbeda pastinya. Banyak sistem yang berbeda di mana kita ngikutin tetap aturan pemerintah. Mungkin Miss Rini juga nanti bisa menambahkan kapasitasnya kita kurangin, waktu pembelajarannya kita kurangin, sistem pembelajarannya juga kita ubah, tetap dengan upaya kesehatan dan keselamatan. Mungkin Miss Rini mau menambahkan? Sangat setuju sekali kalau dari from my perspective as parts of teachers and educators, it's really such a great crisis in education field, in education world for the past 1.5 years. We jumble here and there, and then we're trying to find the best way as possible as we can to deliver the lesson, still get in touch with our children, and then not to mention that we're in the crisis. I think for the next 5 to 10 years, this crisis, the COVID-19 pandemic crisis, will bring another issue in the future, especially in social interaction, because it is not just like a rumor or something that the scientists and the practitioner of children talk about the social interaction in our preschoolers, because their age, preschool age, is the foundation of everything. They are in their golden age from 0 to 6 years old, and then somehow this crisis, this pandemic, has taken away that part, the social interaction, where they should learn a lot during this of their life. So it's going to be another issue in the future, in the very near future. And in Kinderhaven, we also believe that we have as much as possible to face this reality, the next challenge that we're going to face, the social interaction, how to cope with our children when they come back to school, how to answer, how to get into, we're going to start it from the beginning again, to show them the routine, to call back that
when you are at school, there are certain rules that you have to follow. There are certain things that you have to follow. And there are conflicts again, because when they're at home, they don't have conflicts. The conflicts is just, between them and parents. But when they come back to school again, they will start to have conflicts with friends. They have to learn again to share, learn again to wait, and then to respect their friends arguments or their friends opinions when in the class. So yeah, for Kinderhaven itself, we have prepared as best as we can, and we really look forward. We believe our partnership is going to be the key to face this uncertainty. I believe the I know it is not perfect. It is still flexible because the situation is not under control. So parents, we are open to any inputs from parents. Like if you feel there's something that we in Kinderhaven needs to add, feel free to talk. You can contact your class teachers. But for sure, right now, why Kinderhaven choose blended learning? That's because the regulation that the government gave, that we blended learning. It's 50% quota for the children in the class, and we follow what the regulation applied right now. And for the mental health itself, yeah, I believe teachers understand really well about this. They are aware about the mental health, and yeah, the expectation is different. I think don't worry, even when you go to maybe for preparatory parents, for the 5 to 6 years old kids parents, I think all schools right now, they the situation is different. The expectation slightly lower than previous years. So don't worry about how ready our children is. I agree with Ms. Herta. The most important thing is their health and their mental health also. So I think this is the best time for us as Kinderhaven's big family to get through this hard situation, this crisis together, and then all for the sake of our children. And Kinderhaven also get helps from Seraphim Kids, ya Miss Herta, ya. I can ask Miss Herta, sometimes just to update the situation from different perspective, not only from education but also in psychology wise and all. Besides the other aspects that we have with Seraphim, which Seraphim is quite approachable. So parents, yeah, let's do it together. Kinderhaven, it is impossible for us to walk through this pandemic alone. That's why we need you also. That's why we have this webinar, because we are preparing something big, something that none of us here has ever been into. I think that's from Kinderhaven, Miss Herta. Thank you, Miss Rini. Okay, last question about left-handed. Ini banyak pertanyaan. Sebenarnya gimana sih kalau anaknya kidal gitu ya, left-handed, dalam artian mungkin kita mesti paham filosofinya. Siapa sih yang membentuk tangan kanan itu baik, tangan kiri itu buat kotor gitu ya, buat bersih-bersih, atau tangan kanan itu baik, tangan kiri itu buruk gitu. Saya sih percaya gitu ya, tangan kanan dan tangan kiri yang diciptakan Tuhan itu dua-duanya baik. Tapi kita mesti paham manusia itu kan yang menciptakannya, soal baik mana buruk mana. Toh menurut penelitian itu apakah tangan kanan lebih baik, tangan kiri lebih buruk? Ya enggak, jawabannya faktanya gitu. Kalau ditanya kok bisa ada yang lebih preferensi kanan dan preferensi kiri, kita pun sebutnya preferensi. Dalam artian ya memang terjadi preferensinya lebih nyaman. Sebabnya apa? 25% penelitian bilang genetik. Ada yang bilang juga soal ngomongin stres kehamilan, ada yang ngomongin juga
lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Menurut penelitian juga ada hubungannya dengan cukup sering umum pada anak kembar, cukup sering terjadi juga biasanya dibandingkan anak yang tidak kembar. Terus apalagi biasanya lebih sering tentu ada hubungannya dengan biasanya ngomongin soal bagaimana di kandungan, bagaimana soal pada saat kelahiran waktunya seperti apa, itu katanya menurut penelitian terbukti terjadi. Tapi nggak usah ribet-ribet gitu. Menurut saya pun memang berbeda karena yang bekerja adalah hemisfer otak sebelah kiri. Saat kita ngomongin tangan kiri, itu hemisfer sebelah kanan. Tapi apakah artinya lebih pintar? Jawabannya tidak. Apakah artinya jauh lebih kreatif? Tidak terbukti di penelitian. Apakah artinya lebih yang lain dan lain-lain? Tidak. Tapi terbukti di penelitian, 10% dari populasi dunia yang which is 700 juta gitu itu adalah left-handed. Jadi sebenarnya nggak jarang-jarang amat juga. Dan bagaimana performan di sekolahnya juga itu tidak terbukti artinya lebih baik ataupun lebih buruk. Dan kita ngomongin keuntungannya justru banyak, terutama di dalam olahraga. Karena biasanya lawannya justru tidak ekspektasi akan adanya gerakan tangan sebelah kiri, gerakan kaki sebelah kiri. Jadi secara psikologi it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita embrace, kita menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang unik, bukan hal yang buruk. Aku akan menjawab gitu. Okay, Miss Herta, the next questions. Yes, Okay. from Emily's parent. Yes, we also heard about this one, and then it is officially announced by our minister. There are 1,500 new cases from PTM. Exactly correct, and we're quite shocked about this, and this is actually what the worst case that we expect happen from the current situation. Yeah, that is why Mr. Ferdi that to start late with blended learning. We don't want to rush our time to start blended learning, and then our position right now, yes, we are still choosing to start blended in October, but we're going to see the current situation. So if there is significant warning from the government about the situation, then there will be another regulation in it. Right now, if we are still opening the school in October after the term break, I just want to announce here that all of the SOP that we have made, we have been observed from different schools. We've been observed from different places also, not only in Jakarta and Tangerang, but also we consult, we see other things. We were strictly strictly apply this SOP. Again, our concern is the safety of our children. And right now, as the infographic sent to you, there would be steps by step to get into the school. For the one that the plan for October is only for preparatory. If I'm not mistaken, in Sparklers A, is that correct? Is that the same Emily that we're talking about right now? Sparklers?
Excuse me? Emily is Sparklers B. Sparklers B, Miss. Oh, okay, Sparklers B. So Sparklers B would not start in this October. It's probably in the next term. But right now, yeah, I just want to make sure that in October, we will open for prep level first, and then we will review again the SOP during our blended learning for preparatory, and then we will update also with the regulation that our government made for regarding this blended learning. And for Ms. Herta, oh, the questions is, what is that? How can we ensure we can avoid such things happen to us also? Yeah, you can check the infographics. So we have given you explanation about the SOP, the things that needs to be done at home before blended started, the things that need to be done at school during the blended learning itself, and then the things after the blended finish, like after the class, the offline class finish. Yeah, we quite apply strict protocol here. We minimize our have contact with the children. I know the younger the children is, it's quite hard to not have contact with them, but with preparatory, I believe most of them are in they are independent children. So we feel quite good about this October. Yet we still update ourselves with the regulation from the government. But parents, once again, because this is very unprecedented, we don't know about this, and then this is something that really new. We really appreciate if you can come to us, and then you contact us, you share your information with us, and then we're going to review again our SOP to get better each day to prepare this blended learning system. Dari Miss Herta, mungkin secara psikologi ada yang mau ditambahkan? Sekarang gini ya, yang tantangan dari kita adalah bagaimana sebagai manusia, bukan cuma sebagai anak loh, bagaimana kita sebagai manusia beradaptasi. Itu tantangannya. Apakah kita bisa meyakinkan semua bad news dan bad happen itu nggak terjadi ke kita? Jawabannya tentunya tidak. Tapi bagaimana kita mempersiapkan ini semua sih, dan kita beradaptasi dengan semua regulasi dan semua kebijakannya yang ada. Tapi tentunya saya pun sangat paham sebagai parents, tentunya ada rasa kekhawatiran yang terjadi, dan it's okay buat melihat dan menunggu. Kalau saya akan bilang melihat dan menunggu situasinya lebih baik, sehingga bisa membuat keputusan yang mungkin paling baik di saat itu. Nanti pun kita akan keputusan berubah, regulasi pun akan berubah. Jadi menurut saya it's okay kalaupun memang, dan menunggu dulu sampai situasinya yang baik. Gitu sih, Miss Rini. Yeah, and also parents can choose, right? Karena regulasi dari pemerintah itu, parents can choose if you want to let your child to join blended learning, or if you want to keep your child online at home. Yeah, we still don't know the situation. The situation might changing. Another day we will wake up with another situation again. So yeah, you have to make your own decision, your preference. It's based on your preference, but Kinderhaven work best to accommodate both parents who would like to have offline learning and both parents who would like to have online learning. Okay, is there any more questions about this blended learning? I know that a lot being doubts about the blended system, but lots of us also, we really want to send our students back, really want to send our children back to school, to meet their friends, to interact more, to do real school like they used to do. But yeah, we have this
reality in front of us, and we Kinderhaven, we will work best for the children. Are questions from parents? Miss Herta, mungkin aku ada pertanyaan. Yes, silakan. How do you think, like, this is also another issue, right? Yeah. I met this concern usually with preparatory parents because mereka tuh nanti kan akan ke primary ya, Miss ya. Betul. How do you think is the best way to prepare our preparatory 5 to 6 years old children to primary during this pandemic? Oke, karena kalau kita tanya, ini kan bukan cuma terjadi ke anak kita, tapi ini satu generasi loh, beneran satu generasi, yang ada yang bilang generasi lulus pandemi gitu kan, ya inilah yang terjadi gitu. Gimana sih cara mempersiapkan kita? Saya akan melihat begini, kalau kita tadi ngobrol, apa sih yang kita ingat pada saat masa kecil kita? Ada nggak sih yang jawab pas TK gitu ya? Pas gitu. Jawabannya itu kan hanya salah satu aspek dari kehidupan. Dalam artian pendidikan penting, sangat penting, tapi saat anak-anak mungkin itu bukan prioritas yang utama. Bahkan kalau ditanya gitu ya, it's okay kok buat nurunin ekspektasi kita sesuai dengan keadaan seperti ini. Pada saat keadaan lebih baik, mereka itu anak-anak yang pintar. Mereka tuh anak-anak yang ada, mereka bisa catch up. Mereka bisa mengejar bagaimana beradaptasi dan menyesuaikan diri. Karena kalau saya akan bilang, SD itu kan ngomongin pasti ya baca tulis hitung gitu. Apakah itu satu-satunya aspek yang penting? Saya rasa enggak. Tapi kalau dasarnya kuat, makanya kita juga salah satunya pakai Montessori, nggak cuma ngomongin hafalan, tapi bagaimana logical thinking-nya. Dasarnya kuat, mereka itu akan lebih mudah dari school sebenarnya. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir karena ini tidak terjadi ke satu orang, dua orang, kita terjadi di seluruh dunia bahkan. Tapi mungkin kita harus menyesuaikan diri sesuai ekspektasi kita dan sesuai dengan keadaan saat ini sehingga anak-anak pun bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan diri dengan lebih nyaman tanpa tuntutan yang terlalu idealis. Saya akan bilang gitu sih, sehingga saya selalu bilang, yang penting bukan ngomongin bisa belajar, yang penting bagaimana ngomongin anak itu mencintai belajar. Sehingga saat dia ke sekolah, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang pengen pulang cepat gitu loh. Jangan pengen nggak sekolah, nggak, tapi bagaimana kita menanamkan sehingga saat primary school itu pun tertanam. Bagaimana sekolah itu menyenangkan sehingga mereka pun bisa catch up tanpa perlu ada tekanan. Gitu sih, Miss. Thank you, Ms. Herta, for the answers. Any more questions before we close the session? No more questions. Ms. Herta, is that Ms. Herta juga akan memberikan ini ya, Miss, feedback. Betul. So Kinder Lounge feedback. Maybe you can share with. Oke, mungkin boleh dari Kinder atau dari saya boleh di-share feedbacknya. Orang tua mohon mengisi sehingga ke depannya jadi tahu nih kita kira-kira tema seperti apa sih yang dibutuhkan dari parents, terus ke depannya apalagi sih yang mesti kita improve sehingga jadinya program ini sangat menyenangkan gitu kan, dan juga memang disesuaikan dengan kebutuhan. Kirim buat linknya. Silakan dilanjutkan dulu, Miss Rini. Yeah, so parents, thank you for having your time with us today on our very first Kinder Lounge. Once again, this Kinder Lounge program is basically, we really want to help parents answer
current issue in parenting based on professional perspective. So our first guest speaker is Miss Herta, the clinical child psychologist. We don't know, we're going to have lots of professional guest speaker with different topics for sure. And then if it's possible, if you have something that you would like to discuss or other topic that you would like to bring up, don't worry to contact our teachers using the parents WhatsApp group, or you parents, the appointed class parents, you can contact them, and then you can send us your topic, your topic expectation for the next Kinder Lounge talk. Oh, here, Miss Herta has shared Kinder Lounge feedback on the chat. You can check there. And Miss Devi, hi. Is there anything that you want to tell us? Do you want to say? I'm only type the enter, Miss. Oh. Okay, let me ask the question directly then. Okay. Okay, so I think same with the other parent, we also have concern with this COVID situation. So same with me, I really hope my daughter Janice can go back to school, meet all the children, meet the teacher. But I can say with this kind of situation, I'm still not confident yet, even until next year. So I really hope that us as the parents, we can have a choice whether we can keep our kids online or blended. Is it possible to do like that, Miss? According to the regulation from our minister, from the education department, it is on parents' preference if you would like to let your child join blended learning, or you don't want your child to join blended learning. So Kinderhaven later will send consent. Miss Devi, may I know who is your child and then in which level he or she is? Janice Sparklers B. Oh, Jenny Sparklers. October, it will be for preparatory only. Sparklers B, based on our plan, it will start on the third term, but we still have to review again to the current situation of this pandemic in Tangerang area. That's okay, Miss. You can choose if you want to let your child join blended learning, or you want your child to still continue with online learning. That's basically on parents' preference. Haven opening blended learning, we just want to work our best to accommodate both parents. Like for example, if Miss Devi preference is just doing online learning because of the situation is not clear yet, that's fine. But there are parents also that really want to put children into school because of certain concerns and other things. So yeah, the choice don't force, and schools cannot force parents to choose blended learning. That's on the regulation of Department of Education. Yeah, so the answer is yes, Miss Devi. Okay, thank you, Miss Rini. You're welcome. Okay, any more questions from parents? Yeah, so again, parents, we would like to make to make things clear. You can choose if you want to let your child join our blended learning, but it is freely to choose stay online. So this is not, what do we call this one? This is not something that you have to join blended learning. No, it is still on parents' preference. So don't worry about it. But we are here to accommodate both parents' preference. I hope it's clear about blended learning. If you still want to
your child to join online learning, that's also fine. All right, any more questions from parents? Health and blended learning? Yeah, I think what Ms. Herta shared is really powerful, that first of all, we as adults, we have to take care of our mental health first before we make sure our children's mental health. That is a very powerful point from this session. We are here also to help you. That's why we have Kinderbox. We try to accommodate parents and children in the situation. We want to give you the best answer as possible as we can do. And after we are sure with our mental health, remember that emotions is what is that? We can affect our children by the emotion that we have. So make sure that we first is good, our mental health is good, then our children. It's also the same with the teachers. When the teachers are happy, the children are happy also. So this is such a powerful session. Thank you, Ms. Herta, for everything that you shared. Thank you, parents. Thank you, teachers here. I hope that we can get something new. We can get new insight, and hopefully everything that we have learned today, the information, the insights, can help us facing our situation. And I believe that all of us here, we are okay. All of us here, we are a big family of Kinderhaven. So yes, it is impossible for Kinderhaven to face this problem alone. That's why we want parents to chip in, to be with us, to walk through together with us. And we're really open. Once again, we are really open to any inputs from you. And if you really want to contact your class teachers, and we will see what's best that we can do for your children. I think we're going to wrap up the session. I have to call Miss Jessica. Miss Jessica, are you there? Yes, Miss. Yes, okay. So Miss Jessica, I think this is the end of our session today, nurturing children's mental health during blended learning. The guest speaker is Miss Herta. I give the control to you again, Miss Jessica. Okay, awesome. Thank you, Miss Rini and also Miss Herta. We surely learned a lot today. Dear parents, thank you for participating in our Kinder Lounge. We hope that you were able to gain new insights and also the important information about nurturing our children's mental health during blended learning. Now, thank you, dear parents. Before we end, let us pray together. Heavenly Father, we thank you for what has been accomplished here today as we come to the end of our time together. May the valuable knowledge we have gained today lead to the path of a more fulfilling parenting journey for the good of our children you have entrusted in our care. May all that was accomplished here be for your greater glory. Thank you, Lord Jesus. Guide us in everything we will do, and we pray. Amen. Thank you, dear parents. On behalf of Kinderhaven, I would like to thank you once again for joining, and see you in the next Kinder Lounge. Bye-bye. Bye-bye. Miss. Bye.